Sebelum mengenal Slenderman, Jeff the Killer, Ben Droneth, Smile Dog, Drake, Eyeless Jack, dan puluhan karakter menyeramkan lainnya, kita perlu memahami satu hal yang menjadi asal mula semuanya. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan creepypasta? Mengapa jutaan orang di seluruh dunia mengenal nama-nama tersebut, padahal mereka bukan berasal dari film Hollywood, bukan tokoh dalam cerita rakyat kuno, dan bukan pula monster yang diwariskan turun-temurun seperti vampir atau manusia serigala? Jawabannya terletak pada satu tempat yang telah mengubah cara manusia bercerita, internet. Di sanalah lahir sebuah bentuk legenda baru yang tidak diwariskan dari mulut ke mulut, melainkan melalui layar komputer, forum diskusi, media sosial, dan video yang dibagikan tanpa henti. Istilah creepypasta sendiri berasal dari gabungan dua kata dalam bahasa Inggris, yaitu creepy, yang berarti menyeramkan atau membuat bulu kuduk merinding, dan copypasta, istilah internet untuk tulisan yang disalin lalu ditempel berkali-kali oleh banyak pengguna. Pada awal kemunculannya, copypasta hanyalah cerita, lelucon, atau pengalaman aneh yang terus disebarkan dari satu forum ke forum lainnya. Namun seiring waktu, cerita-cerita horor mulai mendominasi. Setiap orang bebas menyalin, mengubah, menambahkan detail baru, bahkan menciptakan akhir cerita yang berbeda. Tidak ada versi resmi, tidak ada penulis tunggal yang mengendalikan semuanya. Setiap orang yang membaca juga dapat menjadi bagian dari proses penciptaannya. Inilah yang membuat creepypasta berbeda dari novel atau film horor biasa. Fenomena tersebut mulai berkembang pesat pada awal tahun 2000-an ketika berbagai forum internet seperti 4chan, Something Awful, Newgrounds, hingga kemudian creepypasta wiki menjadi tempat berkumpulnya para penggemar cerita misteri. Berbeda dengan media cetak yang membutuhkan penerbit, internet memungkinkan siapa saja membagikan cerita secara anonim hanya dalam hitungan menit. Cerita yang menarik akan disalin oleh pengguna lain, diterjemahkan ke berbagai bahasa, lalu menyebar ke seluruh dunia. Dalam waktu yang relatif singkat, sebuah tulisan sederhana yang awalnya hanya dibaca puluhan orang dapat berubah menjadi legenda yang dikenal jutaan pengguna internet. Yang membuat creepypasta terasa sangat berbeda adalah cara penyampaiannya. Sebagian besar cerita sengaja ditulis seperti laporan kejadian nyata. Penulis menggunakan sudut pandang orang pertama, mencantumkan tanggal, lokasi, nama tempat, bahkan percakapan yang terdengar sangat alami. Tidak jarang mereka menyisipkan foto buram, rekaman kamera pengawas, cuplikan video, tangkapan layar permainan, atau arsip surat kabar yang telah dimodifikasi agar pembaca percaya bahwa semua itu benar-benar pernah terjadi. Teknik ini membuat pembaca tidak lagi merasa sedang menikmati cerita fiksi, melainkan sedang menyelidiki sebuah misteri yang belum terpecahkan. Berbeda dengan legenda urban tradisional yang biasanya berkembang di satu daerah tertentu, creepypasta sejak awal memang dirancang untuk hidup di internet. Karena itu, banyak kisahnya memanfaatkan teknologi sebagai bagian dari teror. Ada cerita tentang permainan video yang dikutuk, file gambar yang membawa malapetaka, rekaman video misterius, siaran televisi yang hanya muncul pada jam tertentu, hingga situs web yang dipercaya dapat menghubungkan manusia dengan sesuatu yang tidak berasal dari dunia ini. Ketakutan yang dihadirkan bukan lagi berasal dari hutan angker atau rumah tua, melainkan dari benda-benda yang digunakan hampir setiap hari oleh jutaan orang di seluruh dunia. Tidak membutuhkan waktu lama hingga komunitas internet mulai menciptakan karakter-karakter mereka sendiri. Berbeda dengan hantu tradisional yang memiliki bentuk tetap sesuai budaya asalnya, tokoh creepypasta terus berkembang karena setiap pembaca bebas menambahkan cerita baru. Slenderman misalnya, awalnya hanya muncul dalam 2 foto hasil manipulasi digital. Namun ribuan pengguna internet kemudian menambahkan kemampuan, latar belakang, hingga korban-korban baru, sehingga karakter tersebut berkembang jauh melampaui konsep awalnya. Hal yang sama juga terjadi pada Jeff the Killer, Drake, Smile Dog, Eyeless Jack, dan banyak tokoh lainnya. Mereka bukan diciptakan oleh satu orang, tetapi dibentuk oleh imajinasi kolektif ribuan pengguna internet selama bertahun-tahun.
Inilah alasan mengapa banyak orang menyebut creepypasta sebagai cerita rakyat digital atau legenda modern internet. Jika dahulu masyarakat menciptakan mitos untuk menjelaskan suara aneh di hutan, bayangan di sungai, atau rumah kosong di pinggir desa, kini internet menciptakan monster-monster baru yang hidup di dalam permainan video, gambar digital, media sosial, dan ruang-ruang virtual yang menjadi bagian dari kehidupan manusia modern. Creepypasta menunjukkan bahwa meskipun teknologi terus berkembang, cara manusia menciptakan rasa takut sebenarnya tidak pernah berubah. Kita tetap membutuhkan cerita misterius, hanya medianya saja yang kini berpindah dari api unggun ke layar komputer. Namun semakin realistis sebuah cerita disampaikan, semakin tipis pula batas antara hiburan dan kenyataan. Banyak pembaca baru yang mulai bertanya-tanya apakah karakter-karakter tersebut benar-benar ada, apakah foto-foto yang beredar merupakan bukti asli, atau apakah rekaman yang mereka tonton benar-benar menangkap sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang kemudian membawa creepypasta berkembang jauh melampaui sekadar cerita horor internet, hingga berubah menjadi salah satu fenomena budaya digital terbesar di dunia. Dan di bagian berikutnya, kita akan melihat bagaimana kisah-kisah fiksi ini mampu memengaruhi jutaan orang, melahirkan film, permainan, komunitas global, bahkan sesekali memicu peristiwa nyata yang mengejutkan. Setelah ribuan cerita horor mulai memenuhi forum-forum internet, sesuatu yang tidak pernah diperkirakan akhirnya terjadi. Creepypasta tidak lagi sekadar menjadi kumpulan cerita yang dibaca untuk menghabiskan waktu, tetapi berkembang menjadi sebuah fenomena global. Karakter-karakter yang awalnya hanya hidup dalam tulisan anonim mulai memiliki ilustrasi, video, musik, permainan, film pendek, hingga serial dokumenter buatan penggemar. Komunitas di berbagai negara berlomba-lomba menciptakan kisah baru, menambahkan latar belakang karakter lama, bahkan menghubungkan mereka ke dalam satu dunia yang sama. Dari sinilah lahir nama-nama yang kini dianggap sebagai ikon horor internet, seperti Slender Man, Jeff the Killer, Smile Dog, Bendronet, Drake, Eyeless Jack, Laughing Jack, Jen the Killer, Sonic.exe, Candle Cove, The Backrooms, dan masih banyak lagi. Masing-masing memiliki penggemarnya sendiri, tetapi semuanya berasal dari akar yang sama, yaitu kreativitas komunitas internet. Seiring berkembangnya komunitas tersebut, creepypasta juga mulai memiliki berbagai kategori. Ada karakter humanoid, yaitu sosok yang menyerupai manusia seperti Jeff the Killer, Jen the Killer, Eyeless Jack, dan Slender Man. Ada monster atau kriptid internet, seperti Drake yang digambarkan sebagai makhluk liar yang mengintai manusia. Ada pula kutukan digital, yaitu cerita tentang file, gambar, video, atau permainan yang dipercaya membawa malapetaka, seperti Smile Dog, Bendronet, Sonic.exe, dan Lavender Town Syndrome. Selain itu terdapat fenomena misterius seperti The Backrooms, yang menggambarkan ruang tak berujung di luar realitas, serta berbagai ARG atau Alternative Reality Game, yaitu cerita yang disampaikan melalui situs web, video, media sosial, dan teka-teki yang mengajak penonton ikut menyelidiki misterinya. Semua kategori tersebut menunjukkan bahwa creepypasta terus berevolusi mengikuti perkembangan teknologi dan cara manusia menggunakan internet. Yang membuat creepypasta begitu mudah dipercaya adalah teknik penceritaannya. Banyak kisah disusun menggunakan format yang sangat menyerupai dokumentasi nyata. Penulis menambahkan tanggal kejadian, lokasi, nama tokoh, rekaman CCTV, foto buram, siaran televisi, tangkapan layar game, hingga percakapan media sosial. Beberapa bahkan sengaja menggunakan kualitas gambar yang rendah agar terlihat seperti bukti asli. Dalam dunia perfilman, teknik seperti ini dikenal sebagai found footage, sedangkan dalam dunia internet berkembang menjadi ARG, di mana cerita tidak hanya dibaca, tetapi juga dialami oleh para penontonnya. Mereka diminta memecahkan kode, mencari petunjuk, membuka situs tersembunyi, atau mengikuti akun media sosial yang tampak seperti milik orang sungguhan. Karena penyampaiannya sangat realistis,
tidak sedikit orang yang pada awalnya benar-benar mengira semua cerita tersebut adalah kejadian nyata. Popularitas creepypasta semakin meningkat ketika YouTube mulai dipenuhi video pembacaan cerita horor, animasi, film pendek, dan rekaman bergaya dokumenter. Ribuan kreator dari berbagai negara membuat interpretasi mereka sendiri terhadap setiap karakter. Ada yang membuat serial animasi, permainan horor independen, komik digital, hingga cosplay dengan kualitas yang sangat tinggi. Komunitas penggemarnya pun tumbuh menjadi salah satu komunitas horor terbesar di internet. Mereka bukan hanya membaca cerita, tetapi juga menciptakan karakter baru, memperluas dunia yang sudah ada, bahkan membuat kisah pertemuan antar karakter yang sebenarnya tidak pernah terjadi dalam cerita aslinya. Akibatnya, batas antara cerita resmi dan karya penggemar menjadi semakin kabur, menjadikan dunia creepypasta terus berkembang tanpa memiliki akhir yang pasti. Namun di balik popularitas tersebut, creepypasta juga menjadi pengingat bahwa cerita yang sangat meyakinkan dapat memengaruhi cara orang memandang kenyataan. Dalam beberapa kesempatan, muncul orang-orang yang mengaku melihat Slender Man di hutan, menerima file Smile Dog melalui email, menemukan cartridge Bendronet, atau melihat Jeff the Killer berdiri di depan rumah mereka. Hampir seluruh klaim tersebut akhirnya terbukti sebagai rekayasa, kesalahpahaman, atau karya kreatif yang sengaja dibuat menyerupai dokumentasi nyata. Meski demikian, beberapa peristiwa di dunia nyata menunjukkan bahwa sebagian orang memang gagal membedakan antara fiksi dan kenyataan. Kasus yang paling terkenal adalah insiden tahun 2014 di Wisconsin, Amerika Serikat, ketika dua anak perempuan menyerang teman mereka karena mengaku mempercayai legenda Slender Man. Peristiwa tersebut mengingatkan dunia bahwa meskipun creepypasta merupakan hiburan, pemahaman mengenai batas antara cerita dan fakta tetap sangat penting. Perlu dipahami bahwa sebagian besar creepypasta adalah karya fiksi. Beberapa memang terinspirasi oleh legenda urban, cerita rakyat, kasus kriminal, eksperimen ilmiah, atau ketakutan masyarakat terhadap teknologi modern. Namun karakter-karakter yang akan dibahas dalam seri ini merupakan hasil kreativitas para penulis, ilustrator, pembuat video, dan komunitas internet yang terus mengembangkan kisah mereka selama bertahun-tahun. Tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa Slender Man benar-benar berkeliaran di hutan, bahwa Smile Dog membawa kutukan melalui gambar digital, atau bahwa Eyeless Jack mencuri organ manusia saat malam hari. Yang nyata adalah bagaimana cerita-cerita tersebut berhasil memengaruhi budaya populer dan menjadi bagian dari sejarah internet modern. Kini, lebih dari 2 dekade sejak istilah creepypasta pertama kali dikenal, ribuan cerita telah lahir dan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Sebagian telah dilupakan, sebagian lagi berkembang menjadi film, game, novel, dan serial dokumenter, sementara beberapa tokohnya telah berubah menjadi ikon horor yang dikenal oleh jutaan orang di seluruh dunia. Mereka bukan legenda kuno yang diwariskan dari nenek moyang, melainkan legenda digital yang tumbuh bersama perkembangan internet. Dan dalam seri creepypasta dunia ini, kita akan menelusuri satu persatu kisah paling terkenal yang pernah lahir dari dunia maya, mengupas asal-usulnya, bagaimana ceritanya berkembang, apa yang membuatnya begitu menakutkan, serta memisahkan mana yang merupakan fakta, mana yang hanyalah mitos, dan mana yang sepenuhnya merupakan hasil imajinasi manusia. Selamat datang di dunia di mana sebuah tulisan sederhana di internet dapat berubah menjadi legenda yang dikenang oleh jutaan orang di seluruh dunia.